Shalom, selamat bertemu dalam kasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Bila salam damai sejahtera dan sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita akan satu pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Segala puji, hormat dan syukur Tuhan kenaikan padamu Tuhan. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu, kebajikan-Mu dalam hidup kami. Selain puji dan syukur kami Tuhan, biarlah korban syukur kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah setiap mazmur pujian kami ya Tuhan bertata di atas kasih setia-Mu saja ya Tuhan. Roh Kudus Engkau yang menolong kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan mencurahkan setiap anugerah-Mu yang besar buat kami, buat hamba-Mu, pelayan-Mu dan umat-umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah ya Tuhan. Engkau yang menolong ibadah kami Roh Kudus dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Engkau sendiri bekerja melawat ya Tuhan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Dan biarlah Tuhan rasa cukup itu terus ada dalam kehidupan kami, sehingga ibadah kami ya Tuhan memberi keuntungan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami hanya serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada bersudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, tinggikan Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, tinggikan Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, Tuhan ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yesus, Engkau baik sungguh, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu
kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selama. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Di dalam kasih tiada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu.
yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Tuhanku, ku dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah dalam sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami mohon saudara Ki berdoa buat firman Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang tak pernah meninggalkan Tuhan, seperti yang telah kami nyanyikan Tuhan dalam pujian-pujian kami Tuhan. Kami mengimani Tuhan bahwa Engkau selalu bersama kami selama seminggu kemarin Tuhan. Engkau menyertai kami dalam pekerjaan kami, Engkau selalu ada dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Bahkan saat ini ketika kami beribadah, ketika kami menaikkan setiap pujian kami, ketika kami hendak menyandengkan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan perintah-Mu Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja
Engkau menjagai hati kami Tuhan, menjagai bibir kami, telinga kami, agar kami dapat menyimak Tuhan setiap perkataan-Mu yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Kami menyerahkan Tuhan firman yang akan disampaikan, kami menyerahkan segenap tubuh kami, segenap hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa membuat kami mengerti firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memberi pengertian Tuhan kepada kami untuk mengerti setiap perkataan-Mu. Dan itu yang kami imani Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini dan kami bukan menyembah Allah yang tidak ada Tuhan. Engkau hidup dan Engkau akan bekerja Tuhan di setiap hati kami ketika firman diucapkan Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa, amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan bawakan firman. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online yang ada karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup dari kasih karunia demi kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dari hari datang ke sehari, dari malam kepada malam berikutnya, dari bulan kepada bulan berikutnya selama masa pandemi ini. Tidak terasa kita sudah melewati banyak hari selama masa pandemi ini, dan segala puji hormat kemuliaan bagi Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kalau kita ada dalam keadaan yang baik, kalau kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali melihat firman Tuhan dengan sebuah doa di dalam hati kita masing-masing. Ketika firman Tuhan ini kita dengar, kita baca, sebetulnya apa maksud Tuhan bagi saya? Dengan judul yang sangat singkat, curhat. Curhat atau mencurahkan isi hati. Tentu saudara mengenal ada seorang wanita yang pernah merasa begitu sedih karena kandungannya tertutup atau mandul. Dia sering diejek karena tidak bisa melahirkan anak. Dan itu ada di 1 Samuel 1 ayat 15. Tiap-tiap kali datang ke bait Allah, dia menjadi sangat sedih karena ada banyak hal yang membuat dia begitu sakit hati. Ada yang selalu mengejek dia khususnya. Dan ketika satu saat dicatat di dalam 1 Samuel 1, Hana yang penuh dengan kesedihan ada di bait Allah. Dia berdoa, dia mengutarakan semua hal di dalam hatinya sampai begitu lama. Dan dia berkata-kata dalam hatinya, bibirnya hanya komat kamit saja, tidak terdengar suaranya, sampai Imam Eli menganggap Hana ini mabuk. Karena sudah lama sekali diperhatikan, tidak selesai-selesai. Dan akhirnya Imam Eli berkata kepada Hana, sampai kapan nih kamu seperti orang mabuk seperti itu? Dan kalau kita baca dalam 1 Samuel 1 ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi Hana sedemikian lama berdoa di dalam hatinya, berbicara kepada Tuhan dan mengutarakan semuanya, hanya mulutnya yang komat kamit, dan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan ketika Imam Eli tahu hal ini, dia juga berkata kepada Hana untuk ya kiranya Tuhan yang akan mengerjakan apa yang diminta dari Tuhan. Tuhan akan menolong ya. Dan kalau kita baca tadi
Kita baca selanjutnya di ayat 16, di situ jelas dikatakan bahwa dia itu sangat bersusah hati karena cemas dan sakit hati. Ada kecemasan, ada sakit hati. Itu sebabnya dia sangat bersusah hati. Dan kalau kita lihat berikutnya dicatat di Alkitab, sesudah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, biasanya di waktu-waktu yang lalu Hana tuh nggak mau makan. Tapi kali ini dia sudah mencurahkan isi hati. Mungkin sebelum-sebelumnya ketika di bait Allah dia tidak mencurahkan isi hatinya ya, kalau menurut ayat yang kita baca. Sebab ini berbeda, biasanya nggak mau makan, sekarang dia mau makan, mukanya tidak muram lagi. Jadi biasanya orang-orang kalau ibadah di rumah Allah itu memang ada dalam kelompok-kelompok besar, kelompok-kelompok kecil, dan mereka harus mempunyai perbekalan karena perjalanan pergi dan pulang itu jauh. Dan kadang-kadang juga rombongannya ada rombongan anak-anak dan wanita, tapi ada juga anak-anak yang udah remaja ke atas itu yang laki-laki bisa ikut dengan kelompok laki-laki ya. Itu adat istiadat mereka. Dan kali ini Hana mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama masa pandemi ini, bahkan mungkin sebelumnya, berapa banyak di antara kita menjadi orang-orang yang dikatakan atau menamakan diri pengikut Kristus, tetapi seringkali kita sangat bersusah hati. Dari bangun tidur sudah susah hati. Tambah siang kadang lebih susah ya. Ada berapa banyak orang, berapa banyak di antara kita yang punya kecemasan. Tiap hari ada kecemasan. Cemas akan hari esok, cemas untuk tahun depan, cemas untuk 3 tahun depan. Padahal Tuhan bilang, tiap hari itu pasti ada kesusahannya. Kesusahan sehari itu cukup hanya untuk 1 hari saja. Jadi sebetulnya betapa tidak benar di hadapan Tuhan kalau kita begitu susah, cemas, karena memikirkan besok, lusa, 1 tahun ke depan, 3 tahun lagi karena anak saya nanti lulus SMA mau kuliah di mana, lalu yang sudah kuliah anaknya juga memikirkan lagi kerjanya di mana dan menjadi cemas dan lain sebagainya. Atau orang-orang muda yang menjadi cemas karena belum ketemu pasangan hidup dan itu menjadi cemas terus-menerus. Apalagi kalau orang ini ngomong begini, ngomong ini, tambah sedih, tambah nggak mau pergi kemana-mana, Pak, tambah menjauhkan diri karena nanti ditanyanya kapan menikah, mana pasangannya. Apakah seperti itu kehidupan anak-anak Tuhan? Anak-anak remaja yang selama pandemi penuh kesusahan hati karena nggak ketemu teman. Kapan saya akan ketemu teman? Main lagi ke sana kemari. Apakah seperti itu remaja Kristen? Apakah seperti itu remaja-remaja pengikut Kristus? Ya, apalagi yang sakit hati. Sakit hati, masih ingat tuh tiap kali lihat benda itu kesel. Ya bukannya dibuang kek ya bendanya. Ada orang-orang yang tiap lihat benda itu kesel sama seseorang. Ingat kejadiannya, kenapa dibuang saja ya. Pacar lama yang mutusin gini, udah buang aja fotonya semua tentang dia. Kenapa harus disimpan gitu kan. Dan lain sebagainya. Sakit hati karena perkataan orang ini di 3 tahun lalu. Bahkan ada yang sakit hati waktu kecil saya diginiin sama orang ini. Dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya tidak benar. Kita menjadi orang-orang yang susah karena tidak cermat, tidak bisa memanage hati dan pikiran kita. Ibrani katakan itu, kita seperti menanggung beban yang berat, yang sebetulnya tidak perlu ditanggung. Ya. Nah, hari ini jelas, ketika ada cemas, ada sakit hati, sehingga sangat bersusah hati, maka Hana sesudah mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, mukanya berseri, nggak pakai apa-apa, berseri ya secara otomatis dari dalam hatinya. Bahkan bukan hanya itu saja, ada hal ajaib terjadi lainnya di 1 Samuel 1 ayat 20. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Saudara yang
Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi saudara yang masih suka sering susah hati, baik remaja, baik pemuda-pemudi, baik kita yang sudah berumah tangga, yang belum berumah tangga, yang sudah ditinggalkan pasangan, yang sudah usia lanjut. Yuk periksa hati kita, periksa hidup kita tiap hari. Kita mikirin hidup ini sendiri, tidak curahkan isi hati di hadapan Tuhan, tidak membawa semuanya ke hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi kewalahan. Kita kehilangan sukacita hari itu. Saudara, hidup tuh seharusnya kita hidup hanya untuk satu hari saja perjuangan kita itu ya. Bukan berarti tidak punya iman untuk besok dan lusa, tidak punya perjuangan. Tetapi yang paling pantas dipikirkan tiap hari adalah hari ini bagaimana saya. Bukannya memikirkan yang belum terjadi. Bukannya sedih dengan yang belum kita punya. Sehingga yang kita sudah punya, yang kita sudah dapat dari Tuhan itu gak disyukuri. Waktu kita mencurahkan isi hati itu bukan artinya kesusahan saja, tetapi sudahkah kita mencurahkan rasa syukur di hadapan Tuhan? Terima kasih Tuhan, selama pandemi ini Tuhan pelihara saya. Ada sebuah pidato dari Presiden Uganda yang sudah jadi anak Tuhan yang luar biasa, karena dalam pidatonya juga dia mengutip bahwa manusia hidup tidak dari roti saja. Dia bilang kita kalau zaman perang, orang tuh gak mau keluar, takut kena bom. Malahan itu punya bunker-bunker di bawah tanah dan berlindung di situ. Hanya kalau bisa makan dan minum saja cukup. Kalau masih bisa mendengar kokok ayam di pagi hari, itu bersyukur banget. Tidak perlu banyak tuntutan harus makan ini dan itu. Dan seharusnya kita selama pandemi ini, kita seperti itu. Di Uganda tidak ada yang meninggal karena COVID. Kasusnya hanya 83 orang, saudara. Jadi selama pandemi ini adalah konyol, adalah kebodohan. Apabila kita pengikut-pengikut Kristus kemudian bersusah hati karena mencemaskan ini dan itu dan tidak bersyukur bahwa hari ini kita dipelihara Tuhan. Kita ditambahkan lagi usia 1 hari. Apalagi selama pandemi ada di antara kita, termasuk kami, menerima kejutan-kejutan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan melipat gandakan berkat yang Tuhan berikan. Bagaimana setiap hari ada hal-hal baru yang bisa kami pakai dalam hidup kami. Itu luar biasa sekali. Saudara yang masih bisa bersuka cita karena ada ini dan itu, harusnya lebih bersyukur lagi, lebih mencurahkan rasa syukur di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan mengalami perubahan-perubahan ya. Dan bukan itu saja, kejutan lain dari Tuhan setelah Hana juga mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan dalam bentuk lagu pujian kepada Tuhan. Maka di 1 Samuel itu di 1 Samuel 2 ya. Lalu di 1 Samuel 2 ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Dari wanita yang dikatakan kandungannya tertutup mandul. Maka lahirlah anak-anak laki-laki 3 dan anak perempuan 2. Sementara Samuel memang sudah diberikan di rumah Allah. Dan bahkan luar biasa lagi, Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Luar biasa pula karena Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan oleh Tuhan gugur. Samuel juga diberi jabatan nabi dan hakim oleh Tuhan. Ada ayat-ayatnya saya tampilkan di situ. Jadi ini luar biasa sekali ya. Ketika dulu-dulu dia belum mencurahkan isi hatinya, dengan mencurahkan isi hati juga mengingat firman, janji yang kita pegang. Itu sebabnya kalau doa yang baik itu kita baca firman, doa, baca firman lagi, doa. Kalau yang punya waktu banyak itu bahkan bisa sepanjang hari. Kita yang sudah tidak punya tanggung jawab untuk membesarkan anak lagi, hanya berdoa syafaat di rumah, itu ada banyak waktu untuk pegang janji Tuhan, untuk anak yang satu ini, untuk cucu yang ini, untuk usaha anak saya, untuk cucu saya yang sekarang mau kuliah di mana dan sebagainya. Lalu baca Alkitabnya, pegang janji Tuhannya. Ketika ada kekhawatiran tentang apapun juga, ada huru-hara, ada PSBB, ada apa-apa, kadang mengkhawatirkan orang tua yang di rumah menanti-nanti.
Orang tua seperti kami juga di rumah itu paling senang kalau malam-malam, sore-sore gerbang kami dibuka dan kami tahu itu adalah putri-putri kami. Itu melegakan banget ya. Itu tiap hari kami itu menantikan gerbang dibuka. Untungnya gerbang dan grendel pintu gerbang tuh bunyi ya. Jadi kalau udah kira-kira jam sekian belum datang, lalu agak malam lagi belum datang, maka kelegaan di hati kami berdua adalah ketika tahu, oh ini anak-anak kami. Cirinya apa? Begitu masuk gerbang buka, gerek, lalu bunyi gerbang besinya terbuka, grek gitu, lalu ditutup lagi. Sebab kalau masih terbuka itu bukan anak putri-putri kami ya. Tapi sang pemimpin pujian tadi ada urusan ya untuk ambil barang dan barang atau apa. Jadi saudara, sebagai orang-orang tua yang tinggal di rumah dan hanya menunggu anak pulang, bahkan mungkin ada di antara saudara yang sendirian terus di rumah ya. Saya tahu ada yang sendirian terus di rumah, tidak bisa berbisnis karena bisnisnya kurang ditunjang oleh keadaan. Maka bapak atau ibu ini atau saudara ini, maka curahkan saja isi hati. Sambil baca firman, pegang janji-janji Tuhan, curahkan lagi isi hati. Kalau kesal sama seseorang, kesal karena sesuatu hal, takut, cemas, khawatir, ceritakan semuanya. Saya tidak tahu Tuhan bagaimana hidup saya selanjutnya. Hari ini usaha saya tidak bisa dijalankan. Saya tidak tahu bagaimana saya akan hidup. Tapi saya pegang janji Tuhan. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, maka saya juga akan dipelihara Tuhan. Entah seperti apa pemeliharaan Tuhan, tapi saya percaya Tuhan akan memelihara saya. Dan lain sebagainya. Lalu naikkan pujian, lalu lihat ke jendela, buka pintu sebentar, lihat orang yang lalu lalang. Curahkan isi hati di hadapan Tuhan untuk keselamatan mereka. Curahkan isi hati untuk supaya orang-orang di sekeliling rumah kita tidak kena COVID. Saudara harus pergi ke warung, pergi belanja, harus pergi kerja yang tiap hari masih harus pergi kerja. Terus curahkan isi hati untuk keselamatan banyak orang. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Kalau saudara bisa mengerjakannya. Saudara pemuda-pemudi yang hari-hari ini dirumahkan atau hanya beberapa hari dalam sepekan harus pergi bekerja atau bekerja dari rumah atau kuliah dari rumah, belajar dari rumah, remaja-remaja. Kalian bisa mencurahkan isi hati kepada Tuhan dengan semua hal yang ada di sekeliling hidupmu dan kamu akan melihat perubahan. Ketika kita suka mencurahkan isi hati, kita itu sedang membuang sampah-sampah di hati kita. Sampah-sampah busuk yang harus dibuang di tempat yang benar. Ada banyak anak-anak yang suka malas buang sampah, sehingga akhirnya atau menaruh barang, sehingga akhirnya kena batunya. Saya pernah diundang datang di rumah sakit Santosa karena ada satu remaja putri yang kalau dia minum itu tidak mau langsung disimpan gelasnya sehingga kakinya robek 16 jahitan karena kebiasaan buruknya yaitu tidak suka menyaruh kembali perangkat makan minumnya secepatnya. Nah, kalau malah seperti itu juga curahkan hati. Mama papa udah bilang, kamu nggak usah jangan gitu terus satu ya. Cepat bereskan. Biasanya malas, nanti cuek, meremehkan. Jangan sampai Tuhan harus berbicara keras seperti kepada remaja putri ini. 16 jahitan, saudara. Ya, saya melihat sendiri bagaimana penderitaan remaja putri ini, dan bukan dia saja tapi biayanya banyak. Waktu itu belum ada BPJS yang bagaimana ya. Jadi keluarga ini belum bisa berapa entah 21 juta atau berapa itu ada 10 tahun yang lalu. Jadi
Kalau kita malas, kamu remaja-remaja, curahkan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tuh malas ya, untuk menyimpan ini ke sana juga malas. Saya kok seperti di Yesaya itu, teruna-teruna menjadi letih dan lesu. Ya sekarang, letih lesu, cuman bisanya ngeklik aja, gitu ya. Mau bergeser sedikit aja, berat rasanya, begitu kan? Jadi kalau makan apa-apa, ya di situ semua sampahnya. Akui itu, akui, malu enggak? Kalau kita sadar Allah menyertai kita, Immanuel. Tuhan tuh menyertai kita. Tuhan ada di antara kita. Belum lagi malaikat Tuhan dikirim oleh Tuhan untuk menjaga kita di sepanjang perjalanan. Jadi ada malaikat dimanapun kita duduk, dimanapun kita berdiri, berbaring, kita ada malaikat. Jadi bayanginnya itu, iya ya ada Tuhan kok, saya nggak ada malu-malunya, nggak ada sopan-sopannya sama Tuhan gitu kan. Itu yang harus diingat. Jadi ketika kita mencurahkan isi hati, kita seperti membuang sampah-sampah di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan itu luar biasa ya, kalau kita buang di tempat yang benar, itu luar biasa, ada sesuatu yang terjadi dalam hati. Seperti kalau saudara ingat di tabernakel, kemah sembayang itu kan di halaman, itu ada mezbah korban bakaran untuk membakar korban-korban persembahan sebagai tanda permohonan pengampunan dosa, korban karena salah, karena dosa. Itu banyak abunya, jadi dia pakai jaring-jaring begitu, ini korban di atas, sehingga kalau dibakar itu ada banyak serpihan ke bawah, dan si debu ya, debu-debu bakaran, kalau dibiarin itu si korban bakaran gak bisa terbakar lagi, karena apinya jadi padam, dan itu harus dibuang, gak boleh sembarangan. Abu-abu korban bakaran itu harus dibuangnya di seberang sungai Kidron. Ada tempat khusus di situ. Ya, itu bicara tentang Kristus dan salib Kristus. Jadi kita juga sama. Boleh kita ungkapkan semua sakit hati kita, kesal kita. Tapi kepada siapa? Jangan kepada orang. Kita jadi menjelekkan orang. Pegawai-pegawai, karyawan-karyawan, bawahan-bawahan, seharusnya unek-unek kita itu kita bawa di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak menjelekkan siapapun, kita tidak menabur debu di depan orang-orang, kita kesel sama siapapun, kita tidak setuju dengan keputusan si A, si B, tidak setuju dengan ini, curahkan di hadapan Tuhan. Doakan, saya sakit hati tadi bilang begini, difitnah sama teman saya tidak bisa terima tadi, saya yang kerja, saya yang ditegur padahal kesalahan dia yang dipuji. Tapi tiba-tiba kalau lagi curhat gitu biasanya kita ingat firman ya, tapi kan Tuhan tahu, Tuhan melihat aku, itu jauh lebih penting, biarlah aku benar di hadapan Tuhan, belum waktunya aku dapat upah dari pekerjaanku ya Tuhan, Engkaulah upahku, Yesuslah upahku. Itu luar biasa. Nanti senyum sendiri. Waktu mau curhat sakit hati, mukanya muram, kisut, jelek ya. Kalau kita lagi marah itu kan, jadi muka sendiri aja kita lihat nggak suka, apalagi orang lain ya. Tapi sudah kita curhat biasanya ada perubahan. Jadi, yuk siapa yang suka ngomongnya curhatnya sama manusia terus, berhentilah. Ada waktu memang beberapa di antara kita yang belum bisa semuanya kepada Tuhan, boleh kepada manusia, tapi kita ke Tuhan dulu ya. Dan ada kalanya Tuhan bilang, udah kamu gak usah ngomong dah, aku yang beresin. Nah gitu tuh gak usah ngomong lagi, ntar kok seperti yang ada dalam pikiran saya, itu ajaibnya. Seperti Hana waktu dia mengandung, wah ajaib kan? Masih 9 bulan ya, keajaiban aku bisa hamil. Berarti dia senyum terus ya. Walaupun hamil itu ada sakit-sakitnya, apalagi pada usia tertentu gitu ya, usia kehamilan tertentu. Tapi pasti anak bersuka cita, apalagi anaknya lahir sehat, anaknya juga mau ditaruh di bait Allah, nggak rewel ya. Kan sangat sulit nih, masih kecil banget nih Samuel waktu dibawa ke bait Allah. Tapi kok Samuelnya mau, itu luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, periksalah hidup kita,
Apakah kita mau pikul sendiri semuanya sampai kita kewalahan, sampai kita bete, sampai kita tertekan, ataukah kita mau datang sama Tuhan? Seperti hati keras, kadang-kadang kita juga punya kekerasan hati, nggak mau melakukan ini. Padahal firman Tuhan itu, nggak mau bawa di hadapan Tuhan. Aku nggak mau, nggak rela lakuin ini, walaupun itu firman-Mu Tuhan. Tapi aku sebetulnya pengen punya hati yang mau. Siapa yang bisa? Tuhan yang membuat hati aku mau melakukannya. Hanya Engkau. Saya ingat zaman dulu, kalau sekarang juga dipopulerkan lagi, permainan-permainan tempo dulu yang menggunakan motorik fisik ya, bukan pakai viral, yaitu bekel, bola bekel. Saya masih ingat bagaimana kalau zaman dulu enak sekali kalau bola bekelnya masih baru melambung gitu ya, kewuknya enak. Tapi begitu dia pantulannya tambah pendek, tambah kita nggak enak. Dan biasanya itu direndam di minyak tanah sampai dia melembung, mengembang, lalu pantulannya jauh lebih tinggi dari waktu pertama kali beli. Begitulah kita mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan, kayak bola bekel yang udah nggak bisa melambung lagi. Tapi kita kemudian berendam di dalam lautan kasih Tuhan. Kita ingat janji-janji Tuhan, kita ingat firman Tuhan, maka kita melambung tinggi lagi. Kita akan penuh dengan pengharapan lagi. Ada lagi, itu kan tadi wanita suka curhat. Laki-laki mah tuh cengeng lah, curhat-curhat. Tuhan tidak berkata inilah perempuan saja. Nanti ada ayatnya. Raja Hizkia waktu mendapat ancaman dari Raja Asyur, Sanherib, dengan utusan yang menjelek-jelekan Tuhan, yang menjelek-jelekan segala hal yang ada dalam kerajaan Hizkia, dalam kepemerintahan Hizkia, dan khususnya mencela nama Tuhan. Maka surat yang dibawa oleh juru bicara utusan Raja Asyur itu yang penuh dengan celaan kepada Tuhan, itu dibuka. Gulungan surat itu dibuka di bait Allah, di hadapan Tuhan. Hizkia mencurahkan isi hatinya. Saya bacakan dari Raja-Raja 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 19. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Dan saat itu pasukan Asyur itu sudah mengepung, tak terbilang banyaknya. Tetapi dengan Hizkia mencurahkan semuanya di hadapan Tuhan. Kemudian kita membaca di 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Jadi hanya dengan menyerahkan semuanya ke dalam kedaulatan Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam kekuasaan tangan Tuhan, maka Hizkia dan pasukannya tidak usah berperang, tapi Tuhan berperang ganti mereka. Dan lihatlah hasilnya, 185.000 orang itu semuanya ditewaskan oleh malaikat Tuhan. Bahkan kalau saudara baca ayat 36-37, Raja Sanherib ketika tahu hal itu dia melarikan diri, lalu waktu ada di sebuah rumah Baal, itu anaknya sendiri, 2 orang anaknya membunuh dia. Jadi bukan harus Hizkia yang melawan Sanherib. Tuhan dengan klik-klik tertentu, Sanherib pun ditewaskan.
Bagaimana kita menghadapi hidup tiap-tiap hari? Apakah kita harus selalu melawan, apalagi istri terhadap suami, anak terhadap orang tua, bawahan terhadap atasan, sebagai penduduk, sebagai rakyat terhadap pemerintah. Apakah kita harus selalu demo dengan memviralkan sesuatu seperti hari-hari ini, apa-apa viral. Belum tentu betul sudah menyebar ke semua dan lebih banyak orang yang percaya. Lebih banyak lagi karena harus udah kirim lagi, padahal belum tentu kebenarannya. Apakah kita harus serupa dengan dunia seperti itu untuk menunjukkan nih saya nggak bisa terima? No. Bahkan kalau musuh sekalipun, ada ancaman sekalipun, ada hal-hal yang sangat mendesak sekalipun, kalau Tuhan tidak membuka jalan untuk melakukan sesuatu hal, lebih baik berdiam diri. Dengan berdiam diri dan tinggal tenang, disitulah letak kekuatanmu, dan Tuhan yang berperang ganti kita. Dan kalau Tuhan yang berperang, kita pasti menang. Yang sekarang mungkin sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan baru, untuk sebuah bisnis baru, biar Tuhan yang akan meratakan jalan kita. Gak usah kasak-kusuk dengan cara-cara kita. Kalau kehendak Tuhan, saya pasti bisa. Kalau Tuhan tutup jalan, Tuhan kasih rintangan, saya akan berhenti. Tuhan, saya percaya ada hal lain yang Tuhan akan bukakan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai istri-istri juga, sebagai ibu orang tua juga terhadap anak, tidak selalu harus bicara. Harus bicara, apalagi bicara dengan kurang sopan, sampai anak-anak ada yang kalau mamahnya bicara begini saudara, tutup telinganya. Atau papahnya berbicara, tutup telinganya. Aduh sedih banget ya. Saya bilang, kenapa kamu gak sopan? Mama lagi bicara, kok tutup telinga? Saya pernah bertanya sama anak, habis mama itu kalau bicara pasti marahin saya, gak ada yang lain bu. Oh gitu. Tapi kan kamu harus tahu kenapa mama marah. Kamunya yang bandel kali, kamunya kali yang lawan. Yuk berdoa, jangan awas loh, dosa loh. Kalau ibu lihat gitu lagi, awas ya. Tuhan gak suka, ibu udah kasih tahu. Gak sopan itu, mama bicara atau papa bicara kamu tutup telinga. Puji Tuhan saudara, anak ini, ya anak kecil ya, ada perubahan. Lalu dia ngomong ke saya berikutnya, ibu aku udah doain mama. Pertama dia bilang begini, kamu harus berdoa minta ampun untuk mama. Gak mau. Anaknya gak mau, itu umur 5 tahun anaknya ya. Terus saya bilang lagi, firman Tuhan kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, kalau kamu, saya sebut namanya, tidak mengampuni mama, dosa kamu juga gak diampuni. Upah dosa apa? Dia udah apa? Roma 6 ayat 23. Maut bu. Iya, mau gitu ke neraka, saya bilang. Itu berkali-hari masih belum mau. Minta maaf ke mama, kamu udah salah kalau kamu ngelawan. Kamu suka tutup telinga. Minta maaf ke mama, gak mau bu. Itu berapa kali saudara saya layani anak ini, sampai satu hari dia datang sendiri ke saya. Lucu, dia datang pelan-pelan senyum-senyum. Ibu, aku udah minta maaf sama mama. Bagus. Kamu udah doain mama? Belum. Belum bu. Mau doa sekarang? Ayo bu. Akhirnya mau anak ini saudara ya. Lucu banget. Bagaimana perlu waktu untuk menjadi orang-orang yang tidak melawan, tidak berontak. Berapa banyak kekerasan hati kita yang kita biarkan saja bertahun-tahun. Kita kekeh dengan hal itu sekian lama. Udah tahu itu tidak disukai Tuhan, kita masih punya pikiran seperti itu, punya hati seperti itu. Mari kita curahkan isi hati di hadapan Tuhan. Kita buka-bukaan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya begini. Semua keburukan saya, kita beberkan di hadapan Tuhan, lalu minta pengampunan. Minta Tuhan cabut hati yang keras, ganti dengan hati yang baru. Saudara, Mazmur 62 ayat 9 berkata, kita baca bersama-sama. Mazmur 62 ayat 9. 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi kalau kita terbiasa untuk mencurahkan isi hati, kita menunjukkan kita percaya. Kalau saudara curhat kan bukan kepada orang sembarangan yang saudara nggak percaya.
Kalau ada bisnis tentang curhat yang dibayar, itu ada sekarang online. Jadi cuman teman curhat, saudara bayar, itu bisa dapat berapa ya, kemarin ini ada yang bilang lumayan gede, 1 jam berapa puluh ribu, atau ada yang 100.000 1 jam. Cuman supaya ada yang dengerin dia gitu. Ini orang aja mau bayar untuk curhat kepada orang yang belum pasti nggak bisa sih menyelesaikan masalahnya. Sekarang orang online, saudara, untuk curhat. Kalau sampai saudara pengikut Kristus curhat ke online sampai bayar-bayar 100.000 1 jam, Tuhan tidak suka. 100.000-nya bawa ke bait Allah. Kalau hari Sabtu beberapa jemaat yang mau bawa persembahan, bawa perpuluhan, nggak bisa transfer, boleh datang di bait Allah. Setiap hari Sabtu jam 9 sampai sekitar jam 12 itu gereja terbuka, walaupun kadang-kadang digembok depan ya, nggak bisa calling, boleh bawa ke rumah Tuhan, 100.000-nya bawa ke rumah Tuhan. Lalu di rumah Tuhan, kalau di rumah nggak bisa doa, boleh di rumah Tuhan kapan saja, asal kontak dulu dengan Bapak Ibu Gembala, kontak dulu dengan kami kontakkan dengan Bapak Ibu Gembala, boleh, saudara curahkan semuanya di hadapan Tuhan. Seperti seorang pemuda yang terus tiap hari datang di bait Allah, karena dia sudah ditipu kurang lebih 200 juta dan dia harus mengganti. Jadi ada kesalahan orang yang dimana dia terlibat, dia harus ganti uang 200 juta dan harus dikembalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemuda ini tidak tahu mau kemana, di rumah dia tidak bisa berdoa, dia minta izin ke pendeta di gereja untuk dia datang tiap hari dan gereja terbuka. Saudara, luar biasanya apa? Ini buat pemuda ini, ya, belum, kalau buat kita nggak tahu, masing-masing berbeda. Belum 1 minggu itu ada satu orang membutuhkan sebuah lahan besar, lalu pemuda ini punya kontaknya, sehingga pada minggu itu juga semua yang harus dikembalikan padahal bukan kesalahan itu bisa tertutupi 200 juta itu. Itu kan menakjubkan. Saudara, cari 200 juta, nabung setahun belum tentu saudara punya. Nabung 10 tahun ada yang gak bisa dapat 200 juta. Nabung 50 tahun juga belum tentu punya 200 juta, saudara. Nabung seumur hidup belum tentu 200 juta bisa. Buat beberapa orang di antara kita, bukan? Kalau bukan Tuhan yang memberikannya. Jadi curahkan saja, percayai, akui dosa-dosa, dan kemudian pegang janji-janji Tuhan. Ada seorang, kita baca juga, saya bacakan juga untuk saudara dari Amsal pasal 1 ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi bukan hanya Tuhan menyuruh, kalau curahkanlah artinya perintah. Kata yang berakhiranlah itu merupakan perintah. Tuhan memerintahkan, curahkan isi hatimu supaya kamu punya kepercayaan yang bertambah besar kepada Tuhan. Supaya bisa percaya kepada Tuhannya tuh enggak sekali-sekali, tapi setiap waktu. Dan luar biasanya juga Tuhan mau mencurahkan isi hati. Bahkan di Amos dikatakan Tuhan enggak akan melakukan sesuatu kalau belum memberitahu kepada nabi-nabinya, pada orang-orang tertentu untuk melakukan sebuah hal. Misalnya bencana, ada yang 23 tahun kemudian terjadi, tapi Tuhan sudah kasih tahu dari 23 tahun sebelumnya. Dan yang menjadi menarik juga seorang tokoh kebangunan rohani, Charles Finney yang hidup 1792 sampai 1875. Dia tuh senang membaca Alkitab, tapi sering tidak mengerti. Tapi dia senang membaca Alkitab. Dia tidak mengerti, baca lagi. Satu hari tanggal 8 Oktober 1821, Tuhan mewahyukan firman yang dibacanya dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu dia mulai senang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di sebuah tempat favorit. Ada sebuah desa sepi, di sebuah pohon besar yang rindang. Dia sering ada di situ, mencurahkan isi hatinya, baca Alkitab, mencurahkan isi hatinya. Dari kadang kalau dia weekend
dia tidak ke kantor, dia bisa dari pagi sampai siang terus mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Sampai satu hari dia tidak tahu, tidak pernah dengar khotbah, dan dia tidak pernah lihat orang mengalami hal itu. Tapi satu malam dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Dia mengalami pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa berhari-hari kemudian berikutnya. Dia terus mengalami gelora dari sorga yang membuat dia merasa, Tuhan, aku nggak tahan lagi merasakan kemuliaan Tuhan ini. Bagaimana aku harus? Dia mulai bukan cuma mencurahkan isi hatinya, dia mencurahkan seluruh roh, jiwa, bahkan tubuhnya kepada Tuhan. Dan akhirnya dimulai dengan seorang jemaat teman segereja yang datang di kantornya, dan waktu cerita, Vini menceritakan pengalamannya, tiba-tiba temannya ini juga jatuh tersungkur dan dia dipenuhkan Roh Kudus juga. Mulailah terjadi kebangunan rohani dalam diri Charles Finney bersama temannya, dan kemudian terjadi kebangunan rohani juga di sebuah pabrik kapas. Dan itu terjadinya begitu saja. Begitu dia diundang dulu ke salah satu panti asuhan untuk khotbah, dan di panti asuhan itu Allah bekerja. Kemudian ada orang-orang yang tahu tentang khotbahnya Finney. Kemudian di pabrik kapas itu ada seorang wanita yang merasakan kuasa Tuhan sampai mau memasukkan itu ke jarum pemintalan, itu nggak bisa, gemetar, dan kemudian dia menjerit. Kemudian dia merasakan lawatan Tuhan, dan sampai akhirnya pabrik kapas itu dihentikan pemintalannya, dan pemiliknya dan pengawasnya mengatakan, udah tutup dulu, pintu gerbang tutup, kita beribadah. Di mana beribadahnya, sekian banyak pegawai melanda itu seperti dari orang ini dilawat Tuhan, orang sampai banyak sekali, sehingga pabrik gerbangnya ditutup. Dan hari itu mesin-mesin pemintal ditumpuk-tumpuk, lalu sang pemilik dan pengawas juga berkata, ayo kita datang sama Tuhan, kita hentikan semua kegiatan. Dan terjadilah kebangunan rohani yang terus menerus. Khotbah-khotbah ini yang nohok itu sering diingat oleh orang-orang sampai orang menyerahkan diri kepada Tuhan, melawan terus. Orang-orang melawan terus perkataan-perkataan Tuhan yang dikatakan melalui Charles Finney. Tapi hanya mereka bertobat. Saudara, marilah ya, ketika kita mencurahkan isi hati, kita juga sedang berhubungan dengan Tuhan. Ketika kita mencurahkan isi hati, kita bahkan mau mencurahkan jiwa kita, mencurahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita sedang menjadi intim dengan Tuhan. Kita menjadi satu dengan Tuhan, menyatukan hati kita dengan hatinya Tuhan, menyatukan roh kita dengan rohnya Tuhan, menyatukan keinginan kita dengan keinginannya Tuhan. Sehingga kemanapun kita pergi, tempat itu akan menjadi milik bagi Tuhan, akan dilawat oleh Tuhan. Bukankah kita juga ingin seperti itu? Ini juga merasakan bagaimana orang tuanya kemudian diselamatkan, menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dan kemudian banyak orang sudah tidak tahan lagi untuk hidup dalam dosa. Mereka menyerahkan diri pada Tuhan. Dan itu berlangsung lama. Dan menurut catatan sejarah kebangunan rohani ini berlanjut terus. Paling lama berlangsung ya. Bahkan katanya sampai hari-hari ini juga yang di foundernya Charles Finney itu sampai sekarang terus mengalami pembaruan dari Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari mulai dengan mencurahkan isi hati, supaya hati kita menjadi bersih setiap hari. Kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Kita jangan ngawang-ngawang untuk besok-besok, hari ini saja kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau selama pandemi ini, anggap ini sebagai musim perang. Jadi nggak usah pusing, kalau tidak usah kuliah dulu nggak apa-apa. Kenapa sih? Ya, kenapa sih harus pusing dengan anak harus datang ke sekolah? Ini seperti masa perang. Kalau perang dulu kelihatan orangnya, bomnya dan segalanya, sekarang nggak kelihatan. Apalagi kita tahu firman Allah, kita sedang melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Tetapi roh yang ada di dalam kita harus bangkit, penuh dengan semangat dari firman Tuhan, sebab roh yang di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kita juga rindu supaya kita mengalami kebangunan rohani seperti Charles Finney, seperti yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan melimpah ruahkan rohnya 2 kali berganda. Jadi marilah kita mempunyai kebiasaan tidak menanggung sendiri, tidak pakai pikiran sendiri menyelesaikan semuanya.
curahkan isi hati. Mau sambil berlutut, mau sambil duduk, mau sambil berbaring, mau sambil bekerja, curahkan isi hati kepada Tuhan. Curahkan semuanya, connect terus, minta Roh Kudus biar saya bisa seperti itu. Jangan sampai jedanya terlalu lama sampai nanti iblis nyelusup dan mengalahkan kemenangan yang seharusnya menjadi bagian kita. Menang atas kemalasan, menang atas kemarahan, menang atas menghakimi, menang atas bicara tanpa minta izin Tuhan, dan bicara kita tidak menjadi berkat, tapi justru kalau orang mau orang Sunda bilang herang caina benang lauknya. Tapi karena kita ngomong, si air yang udah mulai bening keruh lagi, jadi ikannya lepas begitu. Ada banyak kita sebagai orang-orang yang vokal mulutnya, yang bisa bicara kapan saja. Kadang-kadang sudah menjadi bening, kita bicara jadi kacau lagi, keruh. Nah, kita harus minta, curahkan dulu isi hati ya Tuhan. Tuhan, saya pengen ngomong banget nih. Sekarang jangan ya. Gitu, saudara yang punya jabatan tertentu yang memang bisa vokal di pekerjaan saudara, di komunitas saudara, harus banyak berdoa. Curahkan dulu isi hati sama Tuhan. Minta juga Tuhan memberi klik dulu, kalau klik setuju, tapi jangan banyak-banyak, ngomong 5 menit aja, ngomong yang benar, jangan kebanyakan. Asik banget ya kalau 5 menit, pemimpin kita bicara 5 menit tapi karismanya luar biasa. Saya ingat, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Di satu musyawarah besar pendeta-pendeta terjadi perdebatan yang sangat sengit, ada beberapa kubu bertengkar luar biasa. Itu udah mau tutup musyawarah besar sebuah gereja. Tidak ada yang bisa menyelesaikan, tambah kacau keadaan. Sampai muncul seorang hamba Tuhan yang senang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Yang menjadi saksi adalah seisi rumah, seisi pastori. Malam, kalau semua sudah tidur, pendeta ini duduk di kaki Tuhan mencurahkan isi hatinya. Pengerja-pengerja, isi pastori bangun. Dia baru bangun dari bersimpuh dan mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Pendeta ini hanya bicara satu kalimat dan semua menangis di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu ya kalimatnya, lupa. Tapi pendeta ini hanya mengutarakan satu kalimat dan semua ketegangan, semua kekisruhan dalam musyawarah besar se-Indonesia ini itu bisa selesai satu kalimat dari orang yang bukan saja mencurahkan isi hati, tapi mencurahkan semuanya bagi Tuhan, seperti air yang tercurah, seperti roti yang terpecah. Dan itu luar biasa. Semoga firman Tuhan menginspirasi kita. Atau Bu, atau Tante, atau Inga, gimana mencurahkan isi hati terus mah bingung atuh, nanti kerja lambat-lambat. Minta dong sama Tuhan, gimana Tuhan cara aku mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan dan kemudian semua tetap beres. Nah, minta, nanti ada ide-ide dari Tuhan yang cemerlang, yang luar biasa. Akan muncul Samuel-Samuel yang firman tidak gugur. Firman Allah akan terus digenapi dalam hidup kita. Hari ini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada orang kalau udah hari Sabtu low bed. Ada orang hari Rabu udah low bed ya rohaninya. Seringkali jadi pemarah dari Rabu sampai Sabtu, Minggu adem lagi, Senin sampai Rabu adem lagi, tapi mulai Rabu sampai Sabtu suka banyak keki, kok banyak kesel, banyak bete. Ada yang seperti itu. Dia suka bilang, pantas ya hari Jumat katanya. Kalau hari Jumat saya suka gini nih udah low bed. Ya cas terus dong ya. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa mencerahkan hati dengan benar, bukan sekedar unek-unek, tapi mengambil kekuatan dari Tuhan, mengingat firman. Kalau perlu kita, bukan perlu, ya bagus juga kalau saudara mencurahkan hati sama ayat-ayat yang saudara pegang. Ayat-ayat yang nanti akan menohok dosa-dosa saudara, menohok kesalahan saudara yang selama ini tidak kita sadari. Tuhan menolong kita. Sendengkanlah telingamu, dengarkan teguranku. Buat kita yang sok jago, keminter, mau pakai akal sendiri, ya, pikirin sendiri sampai puyeng, nggak ada terobosannya, dan masih saja dipaksakan. Oke, bisa selesai, tapi kita tidak full sukacita, full syukur ya. Semoga Roh Kudus akan menginspirasi bagaimana cara kita bisa
percaya kepada Dia setiap waktu, mencurahkan isi hati di hadapannya. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru, untuk bisa percaya kepada Tuhan setiap waktu, untuk melihat Tuhan. Ketika kita curhat, kita memandang wajahnya, kita mengingat firman-Nya, mengingat kasih-Nya, mengingat janji-Nya, dan sekaligus kita diubahkan. Dan semoga saja pada satu hari kita juga mengalami kebangunan rohani yang akan mendatangkan kebangunan rohani bagi komunitas kita, bahkan bagi kota kita, negeri kita, dan bumi ini. Datang dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. lihatlah kami semuanya terbuka di hadapan-Mu. Seperti apa kami hidup tiap-tiap hari, ketika di rumah, ketika di masyarakat, ketika di tempat bekerja, dan dimanapun, juga di rumah Allah. Engkau tahu semuanya. Seperti apa
Tuhan, kami mempertahankan ketidakmauan kami untuk patuh seluruhnya kepada kehendak-Mu. Kekerasan-kekerasan hati yang terus bercokol, dan hanya Engkau yang bisa menghancurkannya dan melembutkannya. Mari Roh Kudus bimbing kami, supaya kami menjadi orang-orang yang terus datang kepadamu sampai Engkau mengubahkan kami, sampai Engkau menyembuhkan sakit hati yang merupakan kebodohan dan tipu muslihat iblis. Semua kekesalan yang sebetulnya juga adalah tipu muslihat iblis. Tuhan, kecemasan yang menyatakan kami tidak percaya kepada kebesaran-Mu, kepada kasih karunia-Mu yang ajaib. Tuhan, tolonglah, biar perbaharui kami menjadi orang-orang yang baru. Roh dan pikiran kami diperbaharui hari lepas hari. Kami rindu mengalami kebangunan rohani dalam diri kami. Kami rindu mengalami kebangunan rohani dalam keluarga kami, komunitas kami, kota kami, negeri kami, bahkan seluruh bumi ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri mengerjakan itu dalam diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menyerahkan segalanya kepadamu dan terus-menerus berjalan bersamamu, mengikuti perintah-perintah-Mu Tuhan. Sehingga kalau Engkau beserta kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Bahkan Tuhan, seperti janji-Mu kepada Yosua, di setiap tempat yang kami pijak akan menjadi milik-Mu, menjadi tempat Allah melawat tempat itu. Dan Engkau yang mengerjakan hal yang besar, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Tidak ada yang bisa, Tuhan, menipu kami dengan siasat-siasat iblis. Terima kasih untuk seluruh keluarga, seluruh jemaat, kota kami, kota Bandung, negeri kami Indonesia, bahkan seluruh bumi ini. Tuhan, lawatlah kami semuanya. Curahkan Tuhan lawatan-Mu, belas kasihan-Mu, supaya kami melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana Allah bekerja di tengah pandemi. Kami tidak akan berkata, Tuhan, hentikan pandemi ini. Kalau pandemi ini baik Tuhan untuk semua, jadilah seperti kehendak-Mu sampai waktu yang Kau tentukan. Biarlah kami tidak kehilangan Tuhan kesempatan untuk terus percaya kepada-Mu setiap waktu, karena kami juga terus diajar oleh Roh Kudus mencurahkan isi hati kami segala waktu. Terlebih yang diberi kemudahan dengan karunia-karunia Roh Kudus, kiranya kami menghargai. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat dari Allah, kasih sayang Yesus, dan kekuatan kuasa Roh Kudus akan menuntun kita terus untuk bisa percaya kepada setiap waktu dan mencurahkan isi hati kita dengan benar di hadapannya, dan kita dipulihkan, dan kita juga dijadikan alat di dalam tangannya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku.